Go yard. I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki Wahyudi dengan NIM 230605501006 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas akhir semester saya yang berjudul Ekologi Administrasi Publik dengan Studi Kasus Smart Governance di Kota Surabaya, dan dikaitkan dengan seluruh materi dari kelompok pertama sampai dengan kelompok terakhir, yaitu kelompok 8. Baik, langsung saja. Yang pertama kita membahas mengenai studi kasusnya terlebih dahulu. Studi kasus penerapan aplikasi Climate New Generation atau KNG yang ada di Kecamatan Benowo menggambarkan bahwa transformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan smart governance, penerimaan pemerintah Kota Surabaya mengembangkan KNG untuk mengatasi berbagai persoalan layanan manual seperti antrian panjang, lambatnya proses, serta keterbatasan sumber daya manusia. Kemudian sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara cepat dan mandiri dari rumah. Penelitian dari studi kasus ini menunjukkan bahwa digitalisasi ini meningkatkan efektivitas, akurasi data, dan transparansi pelayanan, sekaligus memperkuat integritas antar instansi melalui akses data yang real time. Dan meski demikian, tantangan yang ada pada studi kasus ini tetap muncul, terutama terkait yang mengenai literasi digital masyarakat, kebutuhan pendampingan lansia dan kelompok rentan, serta ketergantungan kepada infrastruktur jaringan. KNG yang ada di Kota Surabaya ini menjadi contoh bagaimana kebijakan digital dapat berjalan efektif apabila didukung kesiapan birokrasi, kemampuan adaptasi pegawai, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian dengan nilai-nilai sosial lokal dan dalam lingkungan ekologi administrasi publik. Kemudian yang pertama kita mengaitkan studi kasus ini yaitu KNG Surabaya dengan materi kelompok pertama yang dimana kelompok pertama itu membahas mengenai tinjauan ekologi administrasi negara. Implementasi KNG menunjukkan bahwa birokrasi sebagai sistem terbuka, berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. KNG lahir sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dalam perspektif ekologi administrasi negara, hubungan antar unsur sangat terlihat jelas. Yang pertama itu dapat dilihat dari lingkungan sosial, yang dimana masyarakat Surabaya yang semakin modern dan dinamis menuntut pelayanan cepat, praktis, dan tidak berbelit. Kemudian kedua, lingkungan teknologi, yaitu perkembangan teknologi informasi mendukung birokrasi beralih dari layanan manual ke layanan online yang berbasis aplikasi. Kemudian yang ketiga dari lingkungan politik, yang dimana
komitmen pemerintah di dalam program Smart City menjadi fokus kunci lahirnya inovasi KNG ini. Kemudian yang keempat, lingkungan ekonomi. Kapasitas fiskal daerah memadai untuk menyediakan infrastruktur digital dan pelatihan aparatur. Kemudian yang kelima ada interkonektivitas, yaitu KNG menghubungkan antara Disduk Capil, kecamatan, kelurahan, RT RW, puskesmas dan sekolah di dalam satu ekosistem pelayanan tatap muka dan digital. Kemudian kedua, kita mengaitkan studi kasus ini KNG Surabaya dengan materi yang ada di kelompok 2 yang dimana yang berjudul pengaruh ekologi terhadap pemerintahan administrasi negara. Di sini implementasi KNG dipengaruhi oleh berbagai unsur lingkungan eksternal yang menjadi bagian dari ekologi administrasi publik. Yang pertama itu dari segi lingkungan politik. Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola Smart City, yang di mana dukungan politik ini memastikan kebijakan KNG memiliki legitimasi, anggaran, dan keberlanjutan program. Kemudian yang kedua itu dari segi lingkungan ekonomi. Digitalisasi melalui KNG menghemat biaya layanan, mengurangi beban operasional pemerintah, dan menekan biaya transportasi masyarakat. Efisiensi ini penting karena bagi pelayanan publik yang modern. Kemudian dari aspek ketiga itu lingkungan sosial budaya, yang dimana masyarakat Surabaya mulai terbiasa dengan layanan berbasis teknologi. Akan tetapi sebagian warga, terutama warga yang lansia atau kelompok berpendidikan rendah, masih membutuhkan pendampingan dalam menggunakan aplikasi digital ini. Kemudian aspek keempat yaitu lingkungan hukum dan regulasi, yang dimana pelaksanaan KNG berlandaskan kepada aturan administrasi kependudukan, SOP pelayanan, serta ketentuan perlindungan data, sehingga dokumen digital tetap sah, tertib, dan berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu kita mengaitkan studi kasus ini KNG Surabaya dengan materi kelompok 3 yaitu model pengembangan ekologi administrasi publik. KNG mencerminkan sejumlah model ekologi administrasi publik. Yang pertama itu ada model sistem, yang dimana tuntutan masyarakat input diolah menjadi kebijakan digital, yaitu proses, kemudian menghasilkan layanan cepat atau output, dan diperbaiki berdasarkan keluhan masyarakat atau feedback. Kemudian kedua, model struktur dan fungsional, pembagian peran Dispenduk Capil kota, kecamatan, dan kelurahan menunjukkan struktur birokrasi yang saling melengkapi fungsinya. Kemudian yang ketiga, model good governance. KNG menerapkan prinsip efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya itu kaitan studi kasus KNG Surabaya dengan materi kelompok 4 yaitu model ekologi administrasi publik kontemporer, yang dimana KNG Surabaya mencerminkan berbagai model administrasi publik modern. Yang pertama itu model EVR Thomson, yaitu keselarasan antara environment atau lingkungan digital, values atau nilai, efisiensi dan transparansi, dan recourse yaitu sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Kemudian yang kedua neo public management, yaitu menekankan efisiensi, percepatan layanan, pemanfaatan teknologi, dan orientasi kepada hasil. Dan yang ketiga neo public service, yaitu menempatkan masyarakat sebagai citizen yang harus dilayani dengan mudah, adil, dan inklusif. Kemudian street level birokrasi, yaitu petugas kecamatan dan kelurahan tetap berperan penting dalam memverifikasi data, membantu warga yang kesulitan digital,
kemudian memberi layanan yang humanis. Kemudian yang terakhir yaitu birokrasi konseptual, yaitu pelayanan dibuat sesuai kebutuhan lokal di kota Surabaya, yang dimana budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi warganya. Kemudian selanjutnya kaitan studi kasus KNG Surabaya dengan materi kelompok 5, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara. Implementasi KNG Surabaya dipengaruhi oleh seluruh faktor ekologi administrasi negara. Yang pertama itu faktor penduduk. Jumlah penduduk besar dan mobilitas tinggi menuntut layanan administrasi yang cepat dan digital. Kemudian yang kedua faktor sosial budaya. Kebiasaan warga yang masih suka layanan tatap muka membuat pendampingan digital tetap diperlukan. Kemudian yang ketiga faktor ekonomi. KNG menghemat biaya transportasi masyarakat dan menekan biaya operasional pemerintah. Keempat, faktor ideologi. Nilai keadilan, pemerataan layanan, dan kemanusiaan berbasis Pancasila diperkuat melalui digitalisasi. Kemudian yang kelima, faktor agama dan etika. Etika pelayanan ramah dan jujur meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital. Kemudian yang keenam, faktor politik. Komitmen pemerintah kota dalam Smart City mendorong inovasi berjalan konsisten. Kemudian yang selanjutnya, kaitan studi kasus KNG Surabaya dengan materi kelompok 6, ekologi administrasi publik, nilai-nilai lokal, dan kepemimpinan ekologis. Implementasi KNG mencerminkan penerapan nilai lokal dan kepemimpinan ekologis. Yang pertama itu adaptasi ekologi birokrasi. Birokrasi menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi melalui digitalisasi pelayanan. Kemudian nilai lokal budaya masyarakat, yaitu gotong royong dan solidaritas terlihat ketika warga saling membantu menggunakan aplikasi KNG, terutama bagi lansia atau warga yang kurang melek terhadap digital. Kemudian yang ketiga, pelayanan humanis. Meski berbasis digital, petugas tetap memberikan pelayanan yang ramah dan membantu warga yang kesulitan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat, kepemimpinan ekologis. Pemimpin daerah membaca kebutuhan zaman dan menggunakan birokrasi untuk berinovasi, berkolaborasi, dan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu ekosistem pelayanan terintegrasi. KNG menghubungkan berbagai instansi dalam satu ekosistem pelayanan publik yang saling mendukung. Kemudian kaitan studi kasus KNG Surabaya dengan materi kelompok 7, ekologi administrasi negara maju. Penerapan KNG memiliki keselarasan dengan negara maju yang memiliki birokrasi stabil dan profesional. Lingkungan politik Surabaya yang mendukung inovasi memungkinkan digitalisasi berjalan secara konsisten, di mana aparatur memiliki orientasi hasil, responsivitas, dan profesionalitas yang mempercepat layanan administrasi penduduk dan menciptakan sistem yang lebih efisien, akurat, dan mudah diakses oleh warga. Kemudian selanjutnya studi kasus KNG Surabaya dengan materi kelompok 8, ekologi administrasi di negara berkembang. Implementasi KNG di Surabaya mencerminkan karakteristik administrasi negara berkembang, yaitu yang pertama dari segi sosial demografis, kemudian dari segi sosial budaya, ketiga sumber daya aparatur, keempat dari segi ekonomi, kelima dari segi politik, keenam agama, dan yang terakhir dari segi hukum. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, dan saya ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.